Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi Al-Fakir ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin para pemirsa sudah bosan. Tapi Al-Fakir berpikir hal ini harus Al-Fakir sampaikan. Biar bagaimanapun keadaan kondisi daripada rakyat Indonesia, khususnya di wilayah Depok, umumnya di seluruh bagian dari negara kita, bahwa tingkat pengangguran Indonesia menempati urutan pertama di negara ASEAN dengan nilai persentase 8,5% dari jumlah penduduk angkatan kerja yang produktif. Al-Fakir ingin bercerita. Al-Fakir bukan seorang yang ahli agama, apalagi ahli dalam menafsirkan Quran, hadis, dan kitab-kitab para alim ulama. Karena Al-Fakir bukanlah seorang ustadz, bukan juga seorang ulama. Al-Fakir hanyalah hamba Allah yang akan mencoba untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam menegakkan syiar Islam ini. Satu hari Al-Fakir menemukan ada seorang ibu yang sedang menangis. Al-Fakir tidak bisa sebutkan daerahnya karena ini akan menyangkut daripada kredibilitas kepala daerah tersebut. Ibu itu menangis karena saat itu rumahnya harus dikosongkan oleh sebuah lembaga keuangan yang dikatakan Badan Perkreditan Rakyat atau Bank Perkreditan Rakyat, mohon maaf, Bank Perkreditan Rakyat. Al-Fakir melihat anak-anaknya juga menangis, dan saya tanyakan, kenapa Bu sampai seperti ini? Ibu itu menjawab bahwa setelah meninggalnya suami saya, Pak, kami tidak mampu untuk membayar cicilan daripada Bank Perkreditan Rakyat ini. Lalu saya tanyakan, berapa Ibu punya hutang kepada BPR tersebut? Dia katakan, waktu itu suami saya berhutang hanya 30 juta saja, dan itu kontrak dari perjanjiannya adalah 5 tahun, Pak. Lalu berapa cicilan Ibu satu bulan? Cicilan kami, Pak, satu bulan itu sebesar 2,5 juta. Masya Allah. Berarti kalaulah 5 tahun itu adalah 60 bulan. Kalau 10 bulan saja sudah 25 juta. Saya katakan benar-benar ini sangat luar biasa besarnya. Lalu saya bertanya, kenapa Ibu meminjam kepada pihak BPR dengan mekanisme cicilan yang sangat besar ini, Bu? Waktu itu suami saya ingin berusaha membuka usaha yang pada kala itu usahanya cukup maju, Pak. Tapi
semenjak 2019 ada serangan COVID, maka disitulah Pak kehancuran daripada usaha suami saya, sehingga suami saya mengalami tekanan yang cukup berat di batinnya dan berakhir kepada wafatnya beliau, Pak. Masya Allah, kita melihat ini kenyataan yang ada, bahwa rakyat kita memang sangat-sangat menderita. Rakyat kita memang sangat-sangat terhimpit. Wahai kepala-kepala daerah, wali kota, bupati, buka diri Anda. Ayo kita buat program-program yang menyentuh kepada kepentingan rakyat. Jangan Anda hanya bisa berbicara. Jangan Anda hanya bisa membuat sebuah mimpi-mimpi. Demi Allah, demi Rasulullah, Al-Fakir katakan, Anda akan bertanggung jawab nanti di yaumil akhir. Andalah yang pertama akan diseret oleh malaikat untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Karena Al-Fakir mengatakan demikian. Al-Fakir banyak temukan bagaimana bangsa kita sekarang ini sudah banyak yang kelaparan. Para alim ulama, habaib, stop sudah perdebatan-perdebatan yang sia-sia. Akhlak kita yang harus diperbaiki. Kalau ilmu, itu banyak orang yang berilmu, tetapi sangat jarang orang yang Makanya dalam sebuah muqalah, perkataan utama para sahabat mengatakan, al-adabu fauqal ilmi, bahwa adab lebih tinggi daripada ilmu. Ya Allah, ya Rabb, ini baru ada di satu daerah. Al-Fakir tidak mau mengatakan begini, karena Al-Fakir bukan berdasarkan kebencian, tapi Al-Fakir ingin menyampaikan betapa pentingnya, betapa urgennya kita membangun sebuah sistem yang dimana sistem itu bisa berdampak secara permanen kepada rakyat jelata. Al-Fakir menyarankan para alim ulama, para habaib untuk tidak lagi bertengkar, tapi fokuslah. Mari kita berafiliasi, mari kita beraliansi, bekerja sama dengan para pemuda dan pemudi yang memiliki kemampuan bertani seperti IPB. Kemampuan mereka, para pemuda dan pemudi mahasiswa itu mampu dan mempunyai keilmuan dalam pertanian, peternakan, perkebunan, juga ITS, ilmu, Institut Teknologi Surabaya, Institut Teknologi Bandung. Banyak pemuda-pemuda kita yang mempunyai potensi untuk mengembangkan sebuah program-program yang akan melahirkan kesejahteraan untuk rakyat. Sering Al-Fakir mengatakan bahwa luas tanah di Jawa Barat ini bukan lagi hektaran, tapi berpuluh-puluh hektar. Alangkah baiknya para pemimpin-pemimpin daerah, ayo kembangkanlah daerah-daerah Anda. Tanami singkong, lalu buatlah singkong itu menjadi beras yang dimana mesinnya pun murah. Al-Fakir sering mendengar korupsi berpuluh miliar sampai bertriliun-triliun. Ya Allah, apakah Anda tidak takut? Apakah Anda merasa Anda ada yang menjamin bahwa hari ini Anda hidup? Tidak. Boleh jadi
ketika Anda melangkah keluar dari rumah Anda, wahai para pemimpin daerah, wahai para pemimpin negara, wahai para menteri. Saya tidak mau menyebutkan nama karena ini akan menjadi sebuah fitnah. Tapi saya sebutkan jabatan karena ini memang umum untuk disebutkan. Mari buka hati kalian. Al-Fakir siap untuk mensumbangsikan pemikiran Al-Fakir di lapangan. Al-Fakir siap untuk menjadi garda terdepan dalam melaksanakan dan berkoordinasi dengan para pemuda dan pemudi, baik dari IPB, baik dari ITB, baik dari ITS, untuk membuat rancangan bagaimana mencari solusi daripada kemiskinan yang memang sudah merubah menjadi monster. Kemiskinan ini akan melahirkan sebuah kekupuran dan kekupuran yang tadi Al-Fakir mengatakan banyak orang-orang yang teraniaya, akhirnya terpaksa dikarenakan keteraniayaan dia melakukan sesuatu yang melawan Allah. Para wanita yang cantik melakukan penjualan dirinya. Orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan ilman, yang imannya tipis, melakukan bunuh diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di Cilodong, Depok terjadi bunuh diri. Di Sukamaju juga terjadi bunuh diri. Kemana para pemimpin ini? Ya Allah, untuk itulah para pemimpin yang nanti akan dipilih di Depok ini, Al-Fakir menantang Anda untuk berkomitmen, menandatangani sebuah perjanjian bahwa Anda akan mengutamakan bukan pembangunan jalan yang diperlukan oleh rakyat, bukannya solokan yang diperlukan oleh rakyat, tapi rakyat memerlukan program-program yang bagus. Di Depok ini juga banyak lahan-lahan yang dikuasai oleh pemerintah Depok yang luas. Itu bisa didaya gunakan dengan baik. Mari para alim ulama, semoga Anda semua terketuk batin jiwa Anda. Ya Allah, ya Rabb, ini luar biasa kemiskinan ini, menghancurkan semua sendi-sendi. Kehidupan bermoral dan beragama hancur. Maka apa yang Nabi katakan bahwa kemiskinan membawa kekufuran itu adalah benar. Maha suci Allah juga yang mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika ya'udul yatim ala ta'amil miskin fawailul lin musolatin alihin sahud. Al-Fakir mungkin salah mengucapkannya, tapi kurang lebih Allah mengatakan, tahukah kamu orang-orang yang dusta terhadap agama? Mereka membiarkan anak-anak yatim ngamen di jalanan, mencari sesuap nasi. Mereka juga tidak mau menolong orang-orang miskin. Orang-orang miskin menangis, sementara mereka tertawa. Jangan jual ayat-ayat Allah demi dunia, ya Allah. Jangan jual hadis-hadis Nabi demi dunia. Mari Al-Fakir siap mendarmakan pemikiran dan badan Al-Fakir untuk terjun langsung mempraktekkan apa
apa yang Al-Fakir ucapkan, demi Allah, Al-Fakir siap. Al-Fakir tidak main-main. Al-Fakir siap untuk menghadirkan para pemuda dan pemudi IPB, ITB maupun ITS untuk membuat sebuah program bagaimana kedelai kita murah, bagaimana beras kita murah, bagaimana terigu kita murah, dan bagaimana minyak goreng kita murah. Itu hal mudah kalau memang Al-Fakir didukung, Al-Fakir difasilitasi untuk membuat sebuah program dan melaksanakan program itu. Karena seorang yang berkuasa itu sama dengan kekuatan orang yang kaya raya 1000 orang. Dengan kekuasaan, orang-orang kaya bisa dikuasai, tapi dengan kekayaan belum tentu orang-orang yang berkuasa bisa dikuasai. Artinya orang-orang yang berkuasa belum tentu bisa dikuasai oleh orang. Kita adalah orang-orang yang berkuasa, yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang amanah, yang mempunyai pemikiran-pemikiran untuk kebaikan dan perbaikan. Demikian Al-Fakir katakan bahwa kemiskinan ini tidak main-main. Banyak terjadi di lampu-lampu merah kecil yang luar biasa kecilnya, umur 5 tahun, yang seharusnya mereka ada di PAUD, yang seharusnya mereka ada di TK. Mereka berkeliaran di tengah-tengah jalan yang keselamatannya pun tidak terjamin. Kalau mereka tertabrak mobil, terserempet motor, bagaimana? Apakah Anda sebagai seorang pemimpin tidak melihat itu? Anda hanya menertibkan, tapi Anda tidak mempunyai jalan keluar dari sebuah kesempitan yang mereka rasakan. Al-Fakir menghimbau, mari yuk, detik ini kita buka batin kita. Tidak ada yang menjamin bahwa Anda akan hidup siang ini, atau pagi ini, atau sore nanti, atau malam nanti. Tidak ada yang menjamin. Untuk itulah semua yang Al-Fakir katakan kembali kepada Anda. Mudah-mudahan Al-Fakir doakan hidayah, inayah, serta pertolongan Allah menyertai para pemimpin dimanapun Anda berada. Al-Fakir tutup dengan wal asri inna insana fil husri ilal ladzina aminu solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.